Halo teman-teman, banyak hal yang telah aku lalui di tahun-tahun sebelumnya dan banyak pula hal-hal yang terjadi dalam kehidupanku, terutama kegagalan-kegagalan yang aku terima atau aku alami di tahun-tahunku sebelumnya. Dan dari semua kegagalan-kegagalan yang aku terima, itu membuatku banyak mendapatkan hal-hal baru dalam hidupku yang intinya itu semua baik terhadapku. Tapi bukan hanya hal-hal baik yang datang kepadaku, ada pula hal-hal buruk yang mungkin bisa mengganggu setiap kebahagiaanku ataupun hal-hal lain di hidupku. Tetapi aku sadar bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidupku adalah sebagian dari proses perjalanan hidupku. Aku yang ada di dunia ini adalah seseorang yang memang harus membutuhkan setiap rintangan ataupun kegagalan-kegagalan yang ada di setiap diriku. Menurutku, tanpa aku merasakan setiap kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam hidupku ini, dia akan membuatku merasa bahwa ada hal-hal lain yang harus pelajari di setiap kegagalan-kegagalan yang aku terima. Jadinya, aku nggak berpikiran negatif terhadap apa yang terjadi dalam hidupku. Baik itu kegagalan-kegagalan yang luar biasa yang aku alami maupun kegagalan-kegagalan yang cukup sulit untuk aku terima. Aku belajar banyak hal dari kegagalan-kegagalan ini, dimulai dengan bagaimana aku bersikap terhadap kegagalan-kegagalan ini. Misalnya ketika aku gagal dalam mendapatkan beasiswa, itu aku berpikir bahwa ketika aku gagal beasiswa, mungkin ada yang lebih membutuhkan dari aku, ataupun mungkin orang lain lebih baik daripada aku untuk mendapatkan beasiswa itu. Jadinya aku nggak berpikir bahwa aku nggak mendapatkan beasiswa ini karena aku di bawah mereka. Nggak ada pikiran-pikiran negatif seperti itu yang membuatku merasa bahwa kegagalan-kegagalan yang aku alami itu adalah kesalahan dari diriku sendiri. Aku nggak pernah menyalahkan diriku sendiri terhadap kegagalan-kegagalanku. Itulah yang membuatku merasa bahwa kegagalan-kegagalanku adalah proses yang bertumbuh terhadap diriku yang membuat aku merasa akan lebih naik tingkat atau naik level dibanding aku sebelumnya. Dari banyaknya kegagalan-kegagalan yang aku alami pula, cara berpikirku makin berubah. Mindsetku tentang kegagalan-kegagalanku ataupun mindsetku terhadap situasi yang terjadi dalam hidupku membuatku merasa lebih naik tingkat. Misalnya ketika aku gagal dalam sebuah lomba. Ketika aku gagal dalam sebuah lomba, biasanya aku berpikir bahwa aku gagal sebuah lomba itu karena aku memang gak pandai dalam lomba itu. Tapi karena aku terus mengalami kegagalan-kegagalan terhadap lomba-lomba itu, aku jadi sadar bahwa aku gagal lomba ya karena mungkin aku kurang belajar dari orang-orang lain. Mungkin orang lain sudah belajar lebih tinggi daripada aku masih di sini. Jadinya aku gagal dalam lomba itu ya karena aku nggak belajar seperti orang lain pelajari. Aku nggak belajar lebih dari orang lain pelajari. Jadinya aku gagal dalam lomba tersebut. Dan ini merubah pikiranku karena aku nggak berpikiran negatif terhadap orang-orang lain. Aku nggak menyalahkan diriku sendiri. Yang yang terpenting dalam kegagalan-kegagalan kita adalah bagaimana cara kita bisa melindungi diri kita sendiri untuk tidak merasa bahwa semua adalah salah kita. Seluruh kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam diri kita itu kita bisa kontrol bahwa itu bukan sepenuhnya salah kita. Kita bisa berpikir bahwa semua kegagalan-kegagalan itu terjadi karena ada hal-hal lain yang memang sepatutnya itu terjadi dan itu bukan salah kita sendiri. Mungkin memang sebagian kecil ada yang terjadi itu karena salah kita sendiri. Misalnya kita nggak mau belajar ataupun kita nggak mau berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan segala hal yang kita miliki untuk keberhasilan hal-hal yang kita inginkan. Itu mungkin adalah sebagian kecil, tetapi jangan kita pernah berpikir bahwa itu semua adalah kegagalan-kegagalan yang ada. Hal-hal itu mungkin hanya sebagian kecil yang terjadi ketika kita gagal. Bukan berarti itu salah kita semua. Misalnya 80% itu adalah kesalahan-kesalahan yang memang kita tidak bisa penuhi. Mungkin 20%-nya lagi adalah kesalahan-kesalahan yang memang terjadi dalam diri kita. Atau mungkin itu nggak disengaja maupun nggak disengaja ya. Tapi aku rasa dalam diriku mungkin di setiap kegagalan-kegagalan yang terjadi adalah hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Mungkin hal-hal itu memang wajar terjadi karena kita juga baru memulai hal-hal yang baru, kita juga baru memulai untuk melakukan hal-hal ini. Jadinya
mungkin ya kita harus sadar bahwa setiap proses ataupun awal-awal proses itu mungkin adalah hal-hal yang memang bisa membuat kita jatuh. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita baru memulai sesuatu hal dan kita jatuh, itu membuat kita down. Jangan sampai kegagalan itu membuat kita merasa bahwa ini adalah hal terakhir yang akan aku lakukan, bahwa aku nggak akan melakukan hal ini lagi karena aku gagal melakukan hal ini. Jangan sampai kegagalan membuat kita merasa atau berpikiran seperti itu. Itu malah akan berdampak buruk lagi terhadap diri kita sendiri. Dan sebaiknya atau lebih baik kita memotivasi diri kita saja agar kita bisa menangani kegagalan-kegagalan yang kita alami dan berpikiran bahwa kita bisa lebih daripada ini. Karena aku pernah dengar sesuatu bilang begini, uh, either you win or you learn. Lebih baik antara kamu menang ataupun belajar. Jadi nggak ada yang namanya kalah. Lebih baik kamu mau coba sesuatu, kamu nggak usah berpikir itu menang atau kalah ataupun apalah. Yang terpenting adalah kamu harus berpikir lebih baik aku melakukan ini supaya aku. Lebih baik aku melakukan ini supaya aku bisa belajar dan supaya aku bisa menang terhadap hal ini. Tuh kamu harus berpikir antara dua itu. Jangan sampai kalian berpikir antara menang atau kalah. Itu malah akan memperburuk keadaan ataupun kebahagiaan kalian ketika kalian gagal. Ya, yang yang intinya adalah semua ini tentang bagaimana cara kita berpikir tentang kegagalan itu sendiri. Tanpa kita memberikan pikiran, tanpa kita memikirkan, uh, tanpa tanpa kita berpikiran positif terhadap kegagalan-kegagalan kita, kita tidak akan mampu untuk kita tidak akan mampu berdamai dengan kegagalan-kegagalan kita sendiri. Jadi aku jadi menurut aku sebaiknya kita bisa berdamai dengan kegagalan-kegagalan sendiri dengan berpikiran bahwa kegagalan-kegagalan itu adalah sebuah proses yang kita harus lalui bersama. Kita harus lalui supaya kita bisa naik level atau naik tingkat kehidupan berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian punya pengalaman menarik tentang bagaimana cara kalian berdamai dengan keadaan kalian ataupun kegagalan kalian, kalian bisa tulis di kolom komentar dan bagaimana cara kalian untuk mengatasi hal itu. Mungkin sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.